Sekarang penjara yang terruang dan bisa kita lihat hanya sekitar 2-3 meter aja. Karena di dalam penjara ini dikubur massal tulang-tulang yang ditemukan di sepanjang lubang Jepang ini Bang ya, tahun 46. Disinilah Romusa yang sudah disiksa di penjara tadi dibaringkan, lalu mereka dibunuh dengan cara dipancung menggunakan samurai. Sesudah itu dibuang ke lubang pembuangan mayat yang ada di bawah sini. Nah, ini kita perjalanan menuju ke lubang Jepang. Nah, ini dia monumen lubang Jepang ya. Kita masuk nanti ke kiri, teman-teman. Untuk lokasi lubang Jepang ini berada di kota wisata Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat ya, teman-teman. Kalau kita jalan dari Padang ke Bukit Tinggi itu kurang lebih 3 jam perjalanan, teman-teman. Aresiano kita lihat dari taman panorama. Itu lubang Jepangnya di situ. Ini gelanggang Medan dan Bapaneh. Nah, buat acara-acara ya, acara-acara adat Minang. Juga ada gazebo. Kita mau menuju lubang Jepang nih, peninggalan lubang Jepang. Itu nomor 10 tuh? Nah, itu tembusnya ke ngarai Siano ini Bang. Oh, ngarai. Berarti di bawah ya? Iya, jalan raya. Nih kita lubang Jepang, Bukit Tinggi. Jadi Bang, total panjang lubang Jepang ini ada 1.470 meter. Itu yang dibuka sebagai objek wisata. Nah, kalau untuk di bawah kota Bukit Tinggi sebelumnya 6,7 km dan itu ada 17 titik. Jadi selain di sini ada di bawah Gadang, di bawah Teko, bahkan di bawah bangunan-bangunan di Bukit Tinggi itu ada. Tapi itu belum sempat diteruskan karena di bawah udah terbengkalai. Jadi ini dibuka untuk objek wisata karena banyak lorong-lorong yang putus keluar. Jadi untuk sirkulasi udara di dalam lubang Jepang ini bagus. Nah, ini tangga juga dibuat baru oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Berarti sebelumnya memang tidak ada tangga. Nah, sebelumnya waktu Jepang di sini tangga ini belum ada. Yang ada dulu hanya jalan tanah yang melereng. Nah, dulu lorong yang ada tangga ini digunakan Jepang sebagai pintu pengintaian menuju arah pusat kota Bukit Tinggi. Dan mereka itu turun dan naiknya dengan menggunakan tali tambang. Nah, ya ini tangga dibuat oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi tahun 1984. Itu pun masih berupa tangga tanah. Dan baru dikasih batu alam seperti sekarang ini tahun 2004 kemarin bersamaan dengan dilapisi semen lubang Jepang seperti yang sekarang kita lihat. Kalau aslinya kalau lubang Jepang ini tanah semua, yang mana tanah di sini adalah tanah vulkanik atau cadas bahasa orangnya. Nah, di tanah vulkanik ini juga terdapat unsur biotik, bioglas dan juga ada kuarsa. Nah, seperti yang kita ketahui, bioglas ini adalah salah satu material untuk buat kaca dan kuarsa adalah salah satu material untuk buat semen. Jadi sekitar 20% lagi masih bisa kita lihat yang aslinya di dalam. Seperti di ruang amnesti yang pertama, di pintu pelarian dan juga ada jalan menuju ke penjara pada
Jepang diresmikan oleh pemerintah sebagai objek wisata tahun 1986. Yang meresmikannya itu adalah Bapak Haji Fuad Hasan. Semasa itu beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Lobang Jepang dijadikan situs cagar budayanya tahun 1995. Karena suatu objek itu bisa dijadikan situs cagar budaya dengan persyaratan salah satunya harus berumur 50 tahun sejak didirikan. Dan terus keduanya objeknya itu tidak bisa dipindahkan dan memiliki nilai sejarah yang sudah terbukti itu sejarahnya. Kita sekarang sudah di lokasi yang datar dengan secara vertikalnya kita sekarang berada di kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah. Jadi jaringan handphone di dalam Lobang Jepang ini udah hilang ya Bang ya? Nah yang di sebelah kanan kita ini dari sini sampai ujung sana ada 6 buah ruangan sebesar ini Kak, yang mana 6 buah ruangan ini dulu digunakan Jepang sebagai ruang amunisi atau tempat senjatanya. Dari ruangan pertama bisa tembus ke ruangan 2, 3, 4, sampai 6 karena sifatnya paralel atau connecting corridor. Dan masing-masing ruangan ini panjangnya 30 meter. Inilah salah satu bentuk asli dari Lobang Jepang. Bentuk aslinya itu adalah segi 6 atau seperti trapesium. Nah, mereka bikin seperti trapesium ini Bang, itu bukannya nggak ada alasannya. Alasannya yaitu dari kaki-kaki dari trapesium ini adalah memiliki kekuatan sebagai penahan atau penyangganya. Kalau tinggi rata-ratanya hanya 170 cm Kak. Jadi ukuran asli Lobang Jepang ini hanya seukuran orang Asia atau orang Jepang dulu. Dia agak rendah itu. Iya, orangnya kan pendek-pendek. Sementara yang kita lalui sekarang ini dikorek lagi bagian bawahnya. Betul. Ini kan dikorek tahun 84, tahun 86 barulah diresmikan jadi objek wisata. Ini di dalamnya ini ada 21 ruangan semuanya ini Bang. Jadi 6 di sisi kanan kita sampai ujung sana adalah ruang amunisinya. Terus ada 15 lagi ruangan, 2 diantaranya ruang makan, 1 ruang sidang, 12 barak militernya. Nah ini ruang amunisinya yang kedua ya Kak ya. Ini nanti rencana pemerintah ke depan mau dijadikan mini theater atau bioskop mini. Ya, jadi di sini nanti akan diputarkan film-film dokumenter Bang. Tentang Jepang gitu ya? Ya, tentang perjuangan pahlawan Indonesia dalam bentuk film dokumenter nantinya ya, seperti G30S gitu kan, itu akan diputarkan filmnya di sini. Teater gitu lah ya? Iya, Perang Padri. Nah, ini adalah pintu pelarian atau pintu emergency exitnya. Lorong ini tembus sampai ke Jurang Naresiano dan bentuknya seperti kerucut Bang. Jadi mengecil sampai ke ujung? Mengecil sampai ke ujung. Dan sekarang ini kan nggak bisa dilalui karena tanah bagian atas labil sehingga tanahnya gampang longsor. Di dulu waktu Nagasaki dan Hiroshima kena bom, Jepang yang berada di sini mereka melarikan diri melalui pintu pelarian tersebut. Mereka turun ke bawah menggunakan akar-akar pohon dan tali tambang. Dan ini juga digunakan untuk ruang amunisi dulunya. Ini nanti mau dijadikan museum aktif atau tempat patung diorama. Sementara ruang amunisinya yang keempat ini nanti mau dijadikan lorong market atau tempat miniatur kota Bukit Tinggi. 5 dan 6 terakhirnya Bang ya, itu nanti mau dijadikan museum geologi. Jadi tidak ada memang hubungannya tentang Lobang Jepang dengan museum geologi. Dengan sejarahnya nggak ada hubungannya Bang ya. Tapi ini tekstur tanahnya ini yang berbeda dengan tanah yang lain. Masih Bukit Tinggi loh. Perumahan yang dekat-dekat sini tanahnya tanah biasa, sementara ini cadas. Jadi itu makanya dibuat di sini museum geologi yang berhubungan dengan tanah yang ada di dalam Lobang Jepang ini. Tapi ini udah dilapisi semen? Sudah, ini dilapisi semennya tahun 2004. Supaya nggak longsor ya? Betul. Tapi sebenarnya malah dilapisi semen ini berisiko Bang. Soalnya semen ini hanya disokrek atau disemprot pakai mesin kompresor. Jadi pernah dulu gempa di tahun 2009 di Padang kan Bang ya. Efeknya kalau Lobang Jepang ini hanya lempengan semen yang lepas. Kalau tanahnya alhamdulillah kuat. Seperti kuat ya? Kuat. Dan ini semen hanya disokret atau disemprot aja, nggak ada besi-besi penyangganya. Dan sekarang ini kita berada di tengah-tengah Lobang Jepang atau di sentralnya ya Kak ya. Dari ujung kanan kita Kak sampai ujung kiri kita itu ada 15 lagi ruangan.
Jadi yang dua di hadapan kita ini Bang ya, yang digunakan oleh Jepang dulu sebagai ruang makannya. Tetapi ini bukanlah ruang makan untuk para pekerja paksa. Ini adalah ruang makan untuk tentara Jepang. Kalau pekerja paksanya mereka makan di mana saja, mereka pun makan hanya 1 kali dalam sehari, itu pun berupa nasi bubur. Jadi kebanyakan pekerja paksa atau Romusa yang bekerja di sini, mereka itu meninggalnya bukan hanya karena disiksa aja, melainkan banyak yang mati karena kelaparan. Nah dulu tahun 46 ya Bang ya, waktu ditemukan lubang Jepang, ada ditemukan di gelas-gelas dari bambu, gitu kan, piring-piring dari batok kelapa ditemukan dulu. Cuma barang tersebut udah lapuk sehingga nggak bisa diangkat, hanya dibikin duplikat aja. Nah kalau ini ruang sidangnya Kak, atau kantor bagi Jepang dulu. Sini ya? Ya, di antara 21 ruangan, ruang sidang ini yang paling lebar ukurannya. Nah di sini dulu tahun 46 itu ada ditemukan dokumen-dokumen Jepang. Jadi informasi yang kami dapatkan berdasarkan dokumen-dokumen yang ditemukan di sana. Nah di atas ini Bang, ini kayak lemari di atas ini. Di atas inilah ditemukan dokumen. Jadi dokumen itu ditemukan dalam bentuk tulisan kanji atau tulisannya orang Jepang dulu. Tempat penyimpanannya. Iya, dulunya di sinilah ditemukannya. Hanya satu ruangan ini aja yang kayak ada lacinya seperti ini. Nah, dan juga di ruangan ini dulu Jepang itu menyusun strategi untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Dan perang Asia Timur Raya nggak sempat terjadi di Sumatera Barat, tetapi yang diserang oleh tentara sekutu adalah daerah Maluku Utara. Sehingga pada saat itu ada 9 tentara Jepang yang melarikan diri ke dalam hutan Morotai, yang mana satu orangnya ditemukan 30 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 75 dalam keadaan hidup. Dia bernama Kyoto Nakamura. Nah, ruangan ini sampai ujung sana itu ada 4 buah Kak, yang mana 4 buah ruangan ini dulu digunakan sebagai para militer atau kamar tidur untuk tentara Jepang. Tetapi yang 4-nya ini Bang adalah barak yang dikhususkan untuk petinggi-petinggi Jepang. Salah satu nama dari mereka itu adalah Kolonel Morikake Tanabe namanya. Dan Kolonel Morikake Tanabe ini adalah seorang pemimpin untuk penggalian lubang Jepang di sini. Dia meninggal di sini dengan memakai sistem harakiri atau bunuh diri ala Jepang ya. Dan itu diketahui dia adalah Kolonel Morikake Tanabe karena waktu ditemukan lubang Jepang ditemukan kerangka yang masih berseragam lengkap. Jadi di seragamnya itu didapat namanya. Jepang dulunya berarti udah tahu deh tentang kontur tanah. Betul. Jadi posisi dia membangun itu supaya tidak gempa pun tidak roboh gitu ya. Dan Jepang sendiri memang dari dulu dia ahli tentang tanahan atau tentang geo dia. Betul. Itu makanya di daerah Jepang itu sendiri mereka bikin rumah nggak ada yang tinggi-tinggi atapnya gitu kan. Iya. Nah, kita ke kiri Bang ya. Itu sejarahnya. Nah inilah yang kuasa tadi Bang, kalau kita lihat sekilas memang kelihatan seperti semen ini Bang. Ini ya? Ya nih, dan yang mengkilat-kilat ini yang namanya bioglas. Nah, jadi ini prosesnya terbentuk semen seperti ini Kak ya, itu alami Kak. Jadi awal prosesnya air yang merembes keluar itu diserap oleh kuarsa tadi. Nah, lama-lamaan dia mengeras sehingga membentuk semen sendiri. Betul. Ini keras ya. Ya. Kayak batu jadinya. Betul, lekukan yang ada di dinding itu dulunya ada 2 fungsinya juga, seperti ini ya Bang ya. Iya betul. Yang pertamanya sebagai peredam suara. Jadi berteriak orang sekeras apapun di sini, suara tadi tidak bergema atau tidak ada ekonya karena suara tadi diserap oleh lekukan ini. Iya. Dan fungsi keduanya sebagai penahan atau penyangga juga. Itu sebabnya di dalam lubang Jepang tidak ada balok-balok ringnya karena lekukan ini sudah berfungsi sebagai penahan atau penyangganya. Penyangga. Nah ini yang penjaranya Kakak ya. Penjara ini asli panjangnya dulu Kak 35 meter. Dia berupa letter L arah ke kanan. Dan di sini dulu romusa-romusa yang memberontak atau yang nggak sanggup lagi bekerja dipenjarakan oleh Jepang. Mereka dipenjarakan di sini tanpa dikasih makan dan mereka pun disiksa di sini. Setelah mereka disiksa berapa hari, baru mereka dibawa ke dapur pembantaian atau ruang eksekusinya. Tapi sekarang penjara yang terruang akan bisa kita lihat hanya sekitar 2-3 meter aja. Karena di dalam penjara ini dikubur massal tulang-tulang yang ditemukan di sepanjang lubang Jepang ini Bang ya, tahun 46. Dan tulang-tulang tersebut dikubur massal di sini secara 5 agama.
Karena di Indonesia itu agama yang diakui ada 5. Jadi 5 pemuka agama lah yang mengumpulkan kerangka yang ditemukan di sini. Nah itu juga sebabnya pagar ini tidak ada dikasih pintu. Karena apa yang sudah dikubur di sana, biarkanlah mereka istirahat dengan tenang. Ini yang dapur tempat pembantaian atau ruang eksekusinya. Nah ini tempat eksekusinya ya Bang ya, tapi ini nggak asli lagi. Kalau aslinya dulu tempat eksekusi ini terbuat dari kayu. Cuma waktu ditemukan kayunya sudah lapuk sehingga diganti baru oleh pemerintah dengan tidak mengurangi ukuran dan bentuknya. Disinilah Roh Musa yang sudah disiksa di penjara tadi dibaringkan, lalu mereka dibunuh dengan cara dipancung menggunakan samurai. Sesudah itu dibuang ke lubang pembuangan mayat yang ada di bawah sini. Nah lubang pembuangan mayat ini sampai ke sungai Ngaresiano ini Kak. Dulunya besar Bang ya, diameternya 1,2 meter. Jadi lebih kurang sebesar ban mobil dulunya. Dia kayak meluncur gitu. Betul. Sebenarnya ini mayat tadi kan ini yang diperkecil cuma bagian depan aja Kak. Semen ini aja yang bentuknya ini Kak. Nah ini kan diperkecil untuk keamanan para pengunjung. Nah kalau yang di atas digunakan Jepang sebagai pintu pengintaian. Jepang naik ke atas menggunakan tangga dari bambu. Dari atas sanalah Jepang memantau aktivitas penduduk. Kalau seandainya Jepang melihat penduduk yang lagi panen dan hasil panennya dibawa ke pasar, mereka akan ditangkap di pintu penyergapan. Sampai sekarang pintu pengintaian ini masih tembus keluar. Abang bisa lihat ada cahaya di atasnya. Oh iya. Nah itu cahaya alam. Terbangnya dari luar panorama bagian belakang Bang. Yang ada menara tuh. Kan ada menara belakang tuh, menara pandang. Sana tuh. Sampai cahaya. Jadi pakai tangga ke situ ya? Iya, pakai tangga dari bambu ya. Dan ini kan temboknya juga dibikin baru oleh pemerintah nih ya Bang ya. Dulunya nggak ada tembok ini karena nanti rencana pemerintah dia mau bikin relief di sini. Apa? Relief. Relief itu kan gambar yang diukir Kak. Iya. Nah, menceritakan sebuah kisah gitu. Ya. Dulu alat penerangannya hanya menggunakan obor. Bahan bakarnya itu dari getah kemiri. Nah, mereka menggunakan getah kemiri karena getah kemiri itu tidak mengeluarkan asap. Iya, Jadi betul. mereka yang berada di dalam lubang Jepang nggak pungat. Iya. Dan lubang Jepang ini juga dibuat atas perintah Markas Besar Divisi 25 Angkatan Darat Jepang dengan tujuan sebagai bunkernya atau benteng pertahanannya. Dan ini adalah bunker pilihan untuk yang ketiga. Yang pertama pilihannya itu di Irian Jaya Bang. Cuma di Irian Jaya mereka buatnya di pinggir laut. Jadi pada saat air pasang naik, air laut masuk ke dalam lubang Jepang tersebut. Akhirnya dicari tempat yang lain, dapat di Kalimantan, itu pilihan keduanya. Dan di Kalimantan itu kebetulan tanahnya juga tanah gambut, jadi tidak aman untuk dipakai lama. Akhirnya dicari tempat lagi, dapatlah di sini pilihan ketiga. Cuma yang di sini belum sempat digunakan oleh Jepang sempurna. Karena Nagasaki dan Hiroshima udah keburu kena bom. Kalau rencananya lubang Jepang di sini itu Bang akan ditembusnya sampai ke Teluk Payut. Oh jauh. Nah, jadi kalau seandainya ada tentaranya yang mau keluar masuk gitu kan, jadi dia ikuti terowongan aja, itulah planningnya. Nah kalau ini Bang, ini pintu penyergapannya nih Bang ya. Ini 10 meter di depan gerbangnya itu ada jalan raya sekarang. Kalau dulunya itu hanya jalan tanah yang bisa dilalui oleh pedati, itu pun juga satu-satunya jalan menuju ke kota Bukit Tinggi. Jadi setelah diintai oleh Jepang di pintu pengintaian tadi, dia lihat ada penduduk yang mau ke pasar membawa hasil taninya, mereka ditangkap dari sini. Hasil tani yang dibawa dirampas dan dijadikan stok makanan oleh Jepang. Orangnya pun dibawa masuk Kak, dikurungnya 1-2 hari di penjara, baru dikirim ke daerah lain, dijadikan romusa di tempat lain. Jadi yang menggali lubang Jepang di sini mereka itu bukanlah orang Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Yang menggali lubang Jepang di sini orang Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sementara orang kita dibawa ke Biak, Irian Jaya dan juga ke Borneo. Jadi mereka itu sistem silang atau sistem change gitu kan. Alasannya supaya rahasia lubang Jepang tetap terjaga. Karena dulu kan sebelum zaman kemerdekaan belum banyak bangsa Indonesia yang mengetahui bahasa persatuan kita. Kita masih banyak menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau seandainya ada di antara romusa tadi yang melarikan diri, mereka tidak bisa membocorkan rahasia Jepang. Karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat dan mereka pun tidak mengetahui area dan lokasi yang ditempatinya. Di lubang Jepang ini hanya 2 tahun 8 bulan lama digalinya ini Bang. Awal digalinya itu Desember 1942 sampai Agustus 1945. Nah,
itu tadi terhentinya penggalian bersamaan dengan terjadinya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 6 Nagasaki kena bom, tanggal 9 Hiroshima kena bom, tanggal 15 Jepang menyerah kepada tentara sekutu, tanggal 17-nya barulah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Nah ini yang pintu utamanya kakak, pintu utama ini langsung tembus ke Jalan Raya Naresiano. Biasanya bagi pengunjung yang nggak sanggup naik tangga tadi kak, boleh keluarnya di sini. Nah ini kita namakan sebagai pintu utama karena dari sini awal pertama kali digali lubang Jepang, bukan dari atas tadi. Ini pertama ya? Iya, juga dari sini awal pertama kali ditemukan lubang Jepang. Waktu ditemukan lubang Jepang ini, setiap lorong yang tembus keluar 20 meter dari luar arah ke dalam, dulu ukurannya kecil, hanya berdiameter 1,2 meter. Setelah 20 meter ke dalam, baru lebar seperti ini. Jadi bentuknya itu dulu seperti botol, Bang. Dari luar kecil ke dalamnya lebar. Alasannya Jepang membuat sedemikian rupa yang pertama, supaya romusa-romusa yang ada di sini tidak gampang untuk melarikan diri. Pastinya untuk 20 meter keluar itu mereka tiarap keluar kan? Ya. Terus yang kedua, supaya tidak kelihatan dari luar. Dan itu terbukti 2 tahun 8 bulan penggalian lubang Jepang di sini, tidak ada satupun masyarakat yang mengetahuinya. Lubang Jepang ini baru ditemukan setahun sesudah Indonesia mereka, yaitu tahun 1946. Strateginya tuh dibuatnya model kan kalau diserang di tentara sekutu, walau aku ledo lah sakit pinggang. Iya betul. Masuk ke dalam pas sakit pinggang. Ini baru kan balari model kau ini udah sakit pinggangnya. Saya dia nembak. Nah, itulah janjang tadi itu kak abang. Iya. Di janjang tuh 62 meter panjangnya. Kalau jumlah anak janjangnya 132 ribu, enggak banyak. Kalau ke Bukit Tinggi ya risikonya kok bang, turun banyak janjang. Iya. Lah biasa ya. Iya. Sebelah kiri, abang hijau kakak naik. Oh iya. Enggak para janjang lain lah tiga kate. Ya kalau kami emang dari bawah. Kalau Iya. turun, baru kami turun apa? Hmm. Contoh aja nya.